Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teriring pula salawat dan salam yang kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau, termasuk kita semua juga yang hadir di sini. Semoga Allah berikan kepada kita syafaat dari Rasulullah di hari kemudian nanti, dan diperkenankan dapat bertemu dengan beliau di dalam surganya bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin dan juga para salihin, dan berkenan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Allah, kita akan membahas dalam kesempatan ini adalah tentang fikih waris, yaitu membedakan antara ilmu waris dengan dua pendampingnya, yaitu ada istilah hibah dan wasiat. Kenapa ini kita bahas secara khusus? Karena dalam banyak kasus dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali muncul masalah itu ketika ahli waris, bahkan juga yang memberi warisan atau almarhum itu tidak bisa memastikan apa yang sedang dia lakukan. Apakah dia sedang memberi harta waris kepada ahli warisnya, ataukah dia sedang menghibahkan, atau dia sedang berwasiat. Nah, sebenarnya masing-masingnya ini bagian dari syariat Islam. Cuma yang jadi masalah, masing-masing ini punya ketentuan, punya syarat, ya, punya aturan yang tidak boleh dilanggar satu dengan yang lainnya. Ibaratnya begini, kalau mau waris ya waris, jangan dicampur-campur dengan yang lain menjadi hibah atau wasiat. Tapi kalau mau hibah ya hibah, jangan bercampur-campur dengan waris atau wasiat. Dan kalau mau wasiat ya wasiat, jangan dicampur-campur dengan waris atau hibah. Setidak-tidaknya bisa saja seorang yang memberi harta warisan ini memberikan dengan tiga cara yang berbeda, tapi masing-masingnya itu harus ditegaskan ini adalah waris, ini adalah hibah, dan ini adalah wasiat. Nah, jadi biar masing-masing identitasnya itu punya kepastian. Nah, yang sering terjadi di tengah masyarakat, pecahnya keluarga kita, keluarga-keluarga muslim ini, itu karena satu dengan yang lain sesama para ahli waris mempersoalkan, ini sebenarnya wariskah atau hibahkah atau wasiatkah. Nah, ikhtilaf atau perbedaan pendapat itu muncul karena ketidakpastian status harta ini. Apakah memang ini harta diwariskan atau dihibahkan ataukah diwasiatkan. Jadi kebanyakan yang terjadi itu bukan pada hitung-hitungannya. Jadi kita tahu nanti di bagian-bagian akhir dalam ilmu waris itu akan kita bahas tentang siapa dapat berapa. Misalnya istri dapat 1/8 gitu ya, atau dapat 1/4 dengan syarat almarhumnya ini punya ahli waris dari keturunan ke bawahnya, anak atau cucu atau tidak. Kemudian nanti ayah ibunya almarhum dapat 1/6 atau 1/3 begitu. Nah, itu hitung-hitungan seperti itu sebenarnya sederhana, dan kalau udah sepakat menghitungnya tuh insya Allah nggak ada ribut-ributnya, karena aturan mainnya dari Allah sudah jelas. Nah, yang bikin jadi berantem, yang bikin jadi ribut itu adalah ini hartanya almarhum ini waris ataukah hibah ataukah wasiat. Sayangnya almarhumnya matinya mati aja, nggak pakai bilang-bilang, nggak pakai menyebutkan ini hibah gitu ya,
ini wasiat gitu, sehingga meninggalkan sebuah problem di kalangan para ahli warisnya. Yang ahli waris bilang ini waris, nah yang bukan ahli waris bukan, ini hibah gitu ya. Nah yang lain-lain mengatakan oh ini wasiat begitu. Ditambah dengan ketidakmengertian juga para ahli waris, itu bedanya apa antara waris, hibah, dan wasiat. Nah, baik yang memberi, yaitu almarhum yang meninggal dunia, ataupun para penerimanya ini, yaitu para ahli waris atau keluarganya atau handai tolan dan sebagainya, itu semuanya sama-sama tidak mengerti perbedaan dari masing-masing tiga istilah ini. Apa itu waris, apa itu hibah, apa itu wasiat. Nah sehingga berantemnya itu memang semakin seru karena masing-masing membawa lawyer, ya, masing-masing membawa pengacara, bahkan membawa ustadz gitu ya. Dan ustadznya payahnya lagi nggak tahu juga perbedaan antara masing-masing tiga istilah itu. Maka kalau menurut saya, sebelum kita ada yang meninggal di antara kita, sebelum ada yang ribut masalah waris, selesaikan dulu ini 3 poin penting ini. Apa sih perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat? Itu sebagai kunci utama dari berbagai macam kasus yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Nah, saya membuat tabel begini Pak, grafik begini ya. Ini sekedar untuk memudahkan saja agar kita bisa memetakan itu dengan enak lah begitu ya. Jadi ada beberapa kriteria yang bisa membuat perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat ini menjadi jelas. Pertama terkait dengan waktu diakadkannya waris ini atau hibah atau wasiat ini, itu masing-masing berbeda. Dan kapan waktu penyerahannya. Jadi akad dengan penyerahan itu 2 hal yang berbeda. Nanti dalam hal siapa yang berhak untuk menerimanya itu beda juga. Kemudian berapa nilai harta yang bisa dibagi waris atau dihibah di wasiat itu beda-beda. Nah kita mulai aja dari yang pertama, dari waktu akad. Jadi antara waris, hibah, dan wasiat ini akadnya berbeda. Kalau waris itu ya kita akadkan ya, pembagian siapa dapat berapa itu ya, itu setelah ada yang wafat. Ingat, setelah ada yang wafat baru kita ngomong waris. Sedangkan hibah dan juga wasiat, nah ini mengakadkannya, yaitu mengatakan ini saya hibahkan, ini saya wasiatkan. Lah itu yang waktu untuk melakukannya adalah ketika almarhumnya masih bernafas, masih segar bugar. Bukan udah payah, udah sakratul maut, udah hampir meninggal, bukan. Tapi sebelum wafat, maksudnya ya ketika masih hidup dan masih bisa berpikir dengan sangat luas gitu ya. Nah, hibah itu diucapkan oleh almarhum sebelum dia meninggal itu dengan tegas, ini saya hibahkan gitu. Begitu juga wasiat, ini saya wasiatkan gitu. Sedangkan kalau waris ya dia tidak bilang hibah, dia tidak bilang wasiat, terus mati aja begitu, ya berarti itu jatuh-jatuhnya adalah waris. Yang nanti kita ngomongin warisnya setelah almarhum kita kuburin, setelah meninggal. Nah, jadi yang namanya waris ini sebenarnya tidak ada cerita dulu almarhum pesannya bahwa hartanya ini harus digini-giniin. Nah, itu kalau udah begitu namanya udah bukan waris lagi. Kalau waris itu almarhumnya mati aja. Mati tanpa pesan gitu ya. Mati tanpa memberikan aturan-aturan harus bagaimana. Nah, kalau dia bilang ini nanti saya mau buat begini, mau buat begini, nah itu bisa jadi hibah, bisa jadi wasiat. Nah, bedanya antara hibah dan wasiat itu apa? Nanti kita lebih jelaskan lagi pada bagian berikutnya. Jadi ini waktu mengakadkannya ya. Akad itu berarti hartanya belum dibagi, baru ngomong aja gitu ya. Nah, kalau yang kedua waktu penyerahan. Ya namanya waris itu ya serah terima hartanya kalau orangnya udah meninggal juga. Nah, kalau masih hidup udah dibagi-bagi hartanya, maksudnya udah kamu nih, itu namanya bukan waris gitu ya.
Nah, itu namanya hibah. Jadi kalau hibah itu ya ngomongnya itu ketika almarhum masih hidup, dan eksekusinya atau waktu penyerahannya ya pada saat masih hidup itu juga. Tidak dijanjikan. Beda dengan wasiat. Kalau wasiat ngomongnya sebelum dia meninggal, eksekusinya setelah dia meninggal. Jadi bahasanya begini kalau wasiat, nanti kalau saya meninggal, nah rumah ini saya berikan untuk fulan, harta saya ini nanti buat si anu, si anu, si anu. Nah itu namanya wasiat gitu. Ini yang sering tertukar-tukar di tengah masyarakat kita. Orang menganggap, itulah waris. Enggak, waris itu enggak ada pesan. Kenapa? Karena waris itu ketentuan pembagiannya, siapa yang berhak dan masing-masing dapat berapa, itu Quran dan Sunnah langsung. Yang punya harta kagak ada urusan ngatur-ngatur. Nah kalau yang punya harta mau ngatur-ngatur, namanya itu bukan waris, itu namanya wasiat. Masih hidup dia ngatur, si anu dapat sekian, si anu dapat sekian, ya itu namanya wasiat. Nah bedanya dengan hibah apa? Si anu dapat sekian nih, nah, si anu dapat sekian nih, nah langsung dieksekusi pada saat dia masih hidup. Kalau pakai syarat, ntar ya kalau saya udah mati, berubah dia namanya wasiat gitu. Itu baru dari 2 poin. Nah poin yang ketiga adalah si penerimanya. 3 jenis pembagian ini, yaitu waris, hibah, dan wasiat, bisa kita bedakan. Dan yang ketiga itu dari siapa yang berhak menerimanya. Kalau waris, yang berhak menerimanya hanya ahli waris. Kalau dia nggak termasuk ahli waris, ya, maka dia nggak bisa menerima harta warisan itu. Contoh ya, anak tiri itu bukan ahli waris, gitu ya, atau mantan istri. Dulu sih jadi istri selama 40 tahun, udah gitu cerai. Nah, udah cerai, pisah, habis masa iddahnya, kemudian almarhum meninggal dunia. Itu si mantan istri nggak bisa datang lalu bilang, mana sini bagian saya warisan. Bukan, kenapa? Anda itu walaupun pernah jadi istri, tapi pada saat almarhum meninggal, Anda itu bukan istrinya. Itu. Nah, yang menjadi ahli waris adalah istrinya yang saat dia meninggal statusnya adalah istri, walaupun baru 2 menit yang lalu akad nikahnya. Saya terima nikahnya, mas kawinnya tersebut tunai. Setelah itu dia mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Istri dia itu ya, walaupun belum sempat ditowel-towel barang dikit ya kan, tapi dia adalah istri gitu. Jadi ahli waris itu adalah orang yang memang dia masuk dalam jajaran ahli waris. Kalau bukan ahli waris ya maka nggak dapat gitu. Menantu itu bukan ahli waris, Pak. Ya, yang meninggal mertua. Maka yang dapat warisan itu bukan anak mantunya, tapi anak kandungnya. Ya, saya punya istri saya punya orang tua. Orang tuanya meninggal dunia, bagi waris, saya mah diem aja. Kenapa? Karena yang dapat warisan istri saya. Saya sebagai menantu kagak ada urusan, ngapain ribut-ribut. Tapi yang terjadi di tengah masyarakat, mantunya yang paling galak justru, ya kan, yang ngatur-ngatur. Padahal yang anak kandung langsung aja santai-santai aja kan. Nah, menantunya yang repot gitu. Tiba-tiba jadi seksi repot, padahal dia bukan ahli waris. Nah, beda dengan hibah. Kalau hibah itu, nah ini bisa siapa saja, ya. Bisa siapa saja itu dapat hibah. Mau tadi misalnya anak tiri ya. Kan tadi mungkin ada yang berpikir gini, kasihan banget anak tiri nggak dapat waris. Iya emang nggak dapat waris, tapi kan bisa dihibahkan. Ya waktu masih hidup si bapak bilang, kamu saya kasih nih rumah, mobil apa dan sebagainya. Kenapa dikasih sekarang? Ya kalau ngasihnya ntar saya udah keburu meninggal, kamu nih anak tiri nggak dapat, mendingan kasih sekarang, gitu kan, dihibahkan. Nah sebagai anak tiri juga bisa bilang, Pak kalau bapak keburu mati saya nggak dapat apa-apa nih Pak, gimana kalau dihibahkan dari sekarang? Nah gitu kan. Ngomongnya yang bener, hibah bukan waris. Kalau waris lu doain gue mati cepetan apa gimana kan gitu ya. Nah maka ini adalah hibah. Kalau hibah itu bisa dikasih kepada ahli waris atau selain ahli waris, siapapun, termasuk tetangga ya, termasuk keluarga yang jauh-jauh dan sebagainya, itu bisa dikasih. Termasuk yang bukan jajaran keluarga ya, misalnya masjid, pesantren, majelis taklim ya kan, itu bisa dihibahkan gitu. Dan hebatnya lagi hibah ini
dilakukannya sejak beliau masih hidup, bukan kalau sudah mati. Nah kalau sudah mati, ini yang di sampingnya namanya wasiat, ya. Nah wasiat ini bedanya dengan waris adalah yang berhak menerimanya itu tidak boleh ahli waris. Maka kalau orang tua ngumpulin anak-anaknya masih hidup nih ya, kamu nanti kalau bapakmu meninggal, aku kasih rumah, kamu aku kasih ini, kamu aku kasih ini, kasih ini. Itu namanya salah, dari awal udah salah. Kenapa? Kepada ahli waris itu tidak ada istilah wasiatan. Ya, hadisnya jelas, la wasiyata liwarithin. Tidak ada hak bagi ahli waris itu untuk menerima wasiat. Kenapa? Ya karena dia sudah pasti dapat lewat jalur waris gitu. Ya, jadi saya dikasih wasiat sama bapak saya, itu nggak bisa, gitu, nggak bisa. Kasus yang terjadi ini contoh sebagai ilustrasi saja. Ayah saya, orang tua saya itu mendapatkan wasiat dari ayahnya, dari kakek saya. Cuman wasiatnya ini tidak bersifat kepemilikan. Jadi waktu kakek saya itu masih hidup, dia berwasiat begini, tolong nanti dari tanah-tanah yang mau dibagi waris, sebelum dibagi waris tolong dikeluarkan dulu. Ya, dikeluarkan dulu untuk dibangunkan sekolah, madrasah. Gitu, madrasah. Jadi jangan dibagi waris dulu, keluarkan dulu sebagiannya untuk madrasah. Nanti yang ngelola madrasah itu anak saya yang sekarang masih ada di Mesir. Kalau dia pulang, dia yang suruh kelola. Nah, jamaah sekalian, ini kan seperti diwasiatkan gitu ya. Tetapi statusnya bukan kepemilikan gitu. Karena yang diwasiatkan itu tanah 1000 meter, itu statusnya adalah tanah wakaf. Nah, wakaf. Jadi kalau wakaf itu miliknya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nazirnya barulah bapak saya. Jadi diwasiatkan untuk menjadi nazir. Nazir itu pengelola, penanggung jawab, pengurus, tapi bukan pemilik. Bedanya apa? Kalau pemilik dia boleh jual, tapi kalau pengelola nggak boleh. Ini bapak jadi pengurus masjid sini, tanahnya wakaf pak, bapak jual masuk neraka itu pak tuh. Nggak boleh gitu kan, tapi dikelola. Nah bapak saya itu mendapatkan wasiat bukan untuk memiliki tapi untuk mengelola. Itu boleh. Nah di situ bedanya. Nah sebagai orang yang menerima wasiat mengelola, maka ahli waris boleh. Tapi kalau menerima wasiat sebagai pemilik, nah itu nggak boleh. Jadi kalau diwasiatkan nanti 1000 meter kasih ya kepada anak saya itu, kasihnya sebagai apa? Ya sebagai miliknya dia. Itu nggak boleh, nggak sah gitu. Karena bunyinya la wasiyata liwarisin gitu. Nah kalau mau biar jadi milik anak itu juga, jangan tunggu mati, ya. Waktu masih hidup, nih saya kasih. Nah kalau waktu masih hidup malah nggak apa-apa, malah boleh. Ini poin yang sangat penting, perbedaan antara hibah dan wasiat gitu ya. Nah kita bicara lagi kepada nilai hartanya, berapa yang boleh dibagi-bagi sesuai dengan pembagian waris, hibah atau wasiat. Jadi kalau nilai hartanya dari segi waris, ya pokoknya setelah dikurangi dengan hutang ya kan, biaya pengurusan jenazah gitu, dan wasiat apa segala macam, ya sudah itu semuanya jadi hak milik ahli waris. Nah masing-masingnya dapat berapa itu ketentuannya dari Allah, sesuai dengan surat An-Nisa ayat 11-12. Ada itu suami itu berapa, istri berapa, ayah ibu berapa ya kan, anak perempuan kalau satu orang berapa, kalau lebih dari satu berapa, itu semua ketentuannya sudah ada. Jadi kita nggak bisa ngarang dan nggak men, saya kan lebih banyak jasanya, saya kan gitu, nggak. Jadi pembagian waris itu hanya berdasarkan hubungan nasab sebagai apa, dan tidak ada kaitannya dengan jasa. Tidak ada kaitannya dengan kedekatan, kecintaan, atau ketidaksukaan, atau dari segi misalnya dia miskin, jadi dia harus dikasih lebih banyak, itu enggak. Bagian waris itu adalah sesuai dengan ilmu faraid. Hubungannya dia dengan almarhum itu
sebagai apa? Itu saja penentunya. Nah, sedangkan kalau hibah ya, itu bebas. Bebas maksudnya adalah almarhum waktu masih hidup kalau dia mau menghibahkan, dia boleh hibahkan berapa saja dan nilainya itu tidak ada ketentuannya. Bisa saja dia punya anak dua, yang satu dikasih semuanya dan yang satu nggak dikasih apa-apa. Urusan adil nggak adil itu urusan hati, tapi secara syariah itu sah-sah saja. Orang punya dia yang menguasai sepenuhnya, dia mau kasih silahkan, dia nggak mau kasih silahkan. Ya, jadi dari segi hukum syariahnya, walaupun tidak adil, tapi itu sah. Saya punya anak misalnya, yang satu saya kasih uang 100.000 buat jajan, yang satu saya nggak kasih uang, gitu. Ini secara hukum saya nggak bisa dituntut gara-gara saya tidak adil, gitu. Dituntut secara hukum saya nggak bisa dituntut, gitu. Kenapa? Orang duit saya, anak-anak saya, urusan saya, kan begitu ya. Nah, secara hukum nggak bisa dituntut. Mungkin kalau secara perasaan, gitu ya, secara bahasa hati, ini bapak kagak adil banget sama anaknya. Iya, tapi kita lagi nggak ngomongin perasaan, nggak ngomongin hati. Ini ngomong secara hukum. Kalau ada seorang bapak pilih kasih antara dua orang anaknya, yang satu dikasih, yang satu enggak, bisa nggak sih bapak ini dituntut secara hukum? Nggak bisa. Kenapa? Duit dia, anak-anak dia, apa urusannya, gitu ya. Nah, itu hibah. Jadi bebas, mau ngasih berapa aja dan sebagainya secara syariah bebas. Nah, kalau wasiat itu ada batasannya, maksimal sepertiga. Nah, sepertiga dari seluruh harta yang dimiliki. Jadi nggak boleh ada seorang calon almarhum itu bilang begini, pokoknya semua harta saya wasiatkan, gitu ya. Itu nggak boleh. Wasiatkan tuh maksudnya si Anu dapat segini, si Anu dapat segini, semua orang dikasih tapi ahli warisnya malah nggak dikasih. Itu nggak boleh. Nah, jadi dia hanya boleh sepertiga, itu maksudnya sisanya yang 2/3 itu adalah haknya para ahli waris. Nah, kalau dia sampai berwasiat yang melebihi dari sepertiga dengan mengambil jatah ahli warisnya sendiri, maka wasiatnya itu yang lebih dari sepertiga batal demi hukum, tidak bisa dijalankan, tidak bisa dieksekusi, gitu ya. Baik, nah yang berikutnya lagi hukumnya. Kalau waris itu dibagi sesuai dengan aturan waris, itu hukumnya wajib, gitu. Dan otomatis kalau ada orang meninggal, dia tidak menghibahkan, dia tidak mewasiatkan apapun, maka semua hartanya ya harus dibagi waris, gitu. Nah, sedangkan kalau hibah itu hukumnya sunnah tuh maksudnya begini. Saya punya harta dan saya masih hidup. Selama saya hidup, haruskah saya menghibah-hibahkan harta saya kepada si fulan? Nah, itu enggak. Tapi kalaupun saya hibahkan, maka saya dapat pahala, gitu. Tapi kalaupun saya sama sekali tidak menghibahkan kepada siapapun, saya mati aja, ya enggak ada yang salah, enggak dosa juga. Begitu juga wasiat. Sepanjang hidup saya tidak pernah berwasiat kalau saya meninggal nanti harta ini mau diapain ya. Mati aja begitu. Nah, itu ya enggak dosa, gitu ya. Tapi kalaupun saya mau berwasiat, sepertiga harta saya mau saya wakafkan untuk masjid, untuk madrasah, untuk dakwah dan sebagainya, itu boleh-boleh saja dan hukumnya dapat pahala pastinya karena di jalan yang baik, begitu ya. Nah, tetapi ketika orang sudah menghibahkan, sudah mewasiatkan, lalu orang itu meninggal, maka hukum untuk melakukan implementasi dari apa yang sudah dia tetapkan itu semua menjadi wajib. Jadi dia sudah wasiat dan meninggal. Nah, maka apa yang diwasiatkan itu kalau tidak melanggar ketentuan syariah, orang-orang yang hidup masa itu ya harus menjalankan wasiat dari almarhum. Begitu juga hibah, gitu ya. Kalau sudah dihibahkan ya harus dijalankan. Waris begitu juga, begitu diwariskan ya sudah dijalankan.